Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan di FA kali ini, yang mana yang ingin saya sampaikan yaitu bukan hanya masalah COVID-19 ataupun krisis ekonomi, tetapi bagaimana sikap dan tanggung jawab kita menjadi keluarga yang utuh menghadapi badai angin yang menerpa kita saat ini. Jadi mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita, yaitu di Roma 15 ayat 4. Mari Bapak Ibu kita baca bersama, demikianlah firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, Bapak Ibu, waktu saya membaca ayat ini, saya bertanya, apa yang sudah ditulis dahulu? Apa yang menjadi pengharapan dan pelajaran bagi kita yang sudah ada di Alkitab? Apa yang membuat firman ini menerangkan kita untuk teguh, kuat, berpegang pada pengharapan oleh ketekunan. Berarti kita harus tekun. Kita tidak boleh melepaskan pengharapan. Kita tidak bisa berputus asa begitu saja. Penghiburan dari kitab suci, jalan keluar dari kitab suci, pasti bisa kita lalui bersama asal kita setia dalam menjalankan apa yang tertulis dahulu itu di dalam kitab. Dan Bapak Ibu, di sini saya mengambil di Kisah Para Rasul 27 ayat 14 dan 15. Saya coba memahami apa yang menjadi masalah saya saat ini, mungkin masalah Bapak Ibu saat ini, dan saya lalui perlahan dengan ayat Kisah Para Rasul 27 ini yang menuntun saya. Mari Bapak Ibu kita lihat di Kisah Para Rasul 27 ayat 14-15. Mari kita baca bersama. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai, yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Di ayat ini, yang saya ambil poinnya yaitu ada badai. Saat ini kita juga merasakan keadaan yang sama, kita menghadapi badai. Kita terombang-ambing waktu kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, kita kehabisan akal, kita lihat banyak bisnis-bisnis jatuh, banyak pemutusan hubungan kerja, pengangguran, dan masih banyak lagi. Apalagi saat bisnis atau usaha kita sendiri, omsetnya menurun drastis. Kita bingung, maunya kita menyerah saja. Kita tidak tahan dengan badai angin yang terlalu kuat menurut kita. Tetapi puji Tuhan, di Alkitab banyak saya mendapatkan pelajaran-pelajaran yang seperti ditulis di Roma tadi, dan penghiburan. Oke, di saat kita mengandalkan Tuhan di tengah badai ini, ya, memang mungkin saat ini, dan saya yakin Bapak Ibu juga, kita semua tidak ada cara lain, hanya Dia yang punya kuasa, Dia yang sanggup melakukan segala perkara, dan Tuhan Yesuslah yang bisa menolong kita. Mari kita lanjut di ayat 22 dari Kisah Para Rasul pasal 27.
di ayat 22-nya, Bapak Ibu. Mari kita baca bersama. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ya, dari poin ini Bapak Ibu yang saya dapatkan, bahwasanya Rasul Paulus menasihati kita di dalam kesukaran, kita bertabah hati. Janji Tuhan kepada kita bahwasanya tidak seorang pun di antara kamu yang binasa. Ya, yes. Janji Tuhan, ya dan amin. Ya, kita setuju dengan itu. Jadi apa yang saya lakukan di ayat ini? Saya membangun mesbah, saya mengajak keluarga saya untuk kita menaikkan puji-pujian bersama, kita doa bersama, kita membaca Mazmur 91 saat itu, di saat COVID-19 mulai melanda kita. Dan kami tutup dengan doa Bapa kami yang kita ambil di Matius 6 ayat 9. 1 jam kami berdoa, saling bergilir, ada yang pemusik, ada yang baca ayat firman, ada yang menjadi singer, apapun itu. Yang penting kita keluarga membangun mesbah keluarga yang baik. Ya, itu yang saya lakukan setiap hari, setiap jam 21.30 dan saya 1 jam saja di 22.30 kami sudah selesai. Banyak hal yang kami dapatkan, kami diperbaharui di dalam sehingga kami bisa berfellowship bersama, kita bisa bertukar pikiran bersama, dan satu yang paling penting, kita bisa mendapat tuntunan dari Roh Kudus agar pengendalian diri kita masing-masing, keegoisan, keingin menang sendiri di dalam situasi yang sulit ini, semuanya diredakan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi pada dasarnya memang setelah kita melakukan mesbah keluarga pun, ketakutan masih ada. Benar Bapak Ibu, ketakutan masih mengikuti kita. Ya, saatnya kadang kita lihat 14 hari apakah badai sudah berlalu, seperti waktu kita lockdown atau dalam arti stay at home yang pertama kali 14 hari. Ternyata 14 hari berlalu, sebulan berlalu, terakhir berapa bulan sudah berlalu. Apakah sudah berkunjung baik keadaan saat ini? Saya tidak tahu. Nah, apakah omset Anda sudah bagus? Apakah usaha Anda sudah berjalan dengan normal kembali? Apakah semua yang dulu yang Anda ada sekarang sudah kembali seperti biasa? Hati-hati Bapak Ibu, yang kita harus waspadai sekarang yaitu bukan hanya COVID-19-nya, bukan hanya krisis ekonomi. Dari impact segala ini, yaitu yang harus diwaspadai, yaitu keretakan di dalam keluarga. Karena kita takut keluarga banyak khawatir, dan saat kita kehilangan arah, kita terombang-ambing, banyak masalah yang muncul, yang memang kita tidak mengharapkan. Ya, coba kita lihat di ayat selanjutnya, yang di Kisah Para Rasul 27 ayat 29. Dan karena takut Bapak Ibu, bahwa kami akan terkandas, kita ada kandas. Apakah tabungan sudah kandas, kita sudah nggak tahu apa yang harus kita jual lagi, atau bagaimana. Di salah satu batu karang, mereka membuang 4 buah sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Jadi Bapak Ibu, karena takut, kita khawatir semua hal.
kita khawatir dari pengeluaran kita, pendapatan kita, tagihan, kebutuhan sehari-hari, uang sekolah, cicilan, dan lain-lain, masih banyak, Bapak Ibu. Jadi ketakutan kita masih menyertai kita, tetapi Bapak Ibu percayalah seperti yang tadi disampaikan di ayat sebelumnya, bahwasanya kita semua akan selamat. Itu janji Tuhan, itu yang saya pegang, Bapak Ibu. Mari kita lihat di ayat 30-nya, masih tetap di Kisah Para Rasul 27 ayat 30. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri, Bapak Ibu, dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Bapak Ibu, berusaha melarikan diri. Ya, seperti yang saya katakan di awal, yang harus kita takuti, yang kita waspadai, maksud saya, yaitu keretakan dalam keluarga. Keretakan keluarga. Kadang sebagai saya, kepala keluarga, kadang begitu banyak kekhawatiran, banyak tuntutan, kadang kita maunya ambil langkah yang efisien, langkah yang cepat. Ternyata badai tidak berlalu dengan cepat. Sehingga kita capek, letih, lesu, maunya kita melarikan diri saja, melepaskan semua yang ada. Tapi Bapak Ibu, bukan di sini, di kekristenan tidak mengajarkan bahwa kita melarikan diri dari keluarga kita, akan menimbulkan perceraian, tangga kita akan berantakan. Ya, kalau bapak-bapak melarikan diri sebagai seorang kepala keluarga, ibu dan anak-anaknya juga ditinggalkan, terombang-ambing. Kita abandon ship itu kita meninggalkan kapal. Jadi apa yang bisa kita dapatkan di pelajaran selanjutnya dari Kisah Para Rasul 30 ini, kalau kita melarikan diri, kita abandon ship. Kita lihat di Kisah Para Rasul 27 ayat selanjutnya, di 31 Bapak Ibu, masih di ayat itu. Mari kita baca bersama, demikianlah firman Tuhan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak bersama-sama unity dalam satu keluarga dan kita masing-masing mengambil langkah masing-masing, kita akan tercerai-berai. Dan di ayat 31 ini jelas dikatakan kamu tidak mungkin selamat. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita sebagai seorang kepala keluarga, kita tidak mungkin meninggalkan kapal dan membiarkan itu dihantam badai dan terombang-ambing. Jadi dalam hal ini, selain mesbah keluarga, Bapak Ibu, saya selalu bersama istri dan anak-anak berkumpul di meja makan. Apapun itu yang kami nikmati hari ini, kami mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar lagi dari pelajaran yang disampaikan di Kisah Para Rasul 27 ayat 35 dan 36 yang disampaikan kepada kita. Mari kita baca bersama Bapak Ibu. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur Bapak Ibu kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Bapak Ibu, maka
kita semua dikuatkan. Ayat ini, maka kuatlah hati semua orang. Hati kita juga akan dikuatkan. Makan rupanya juga sangat penting dalam hal pengendalian diri, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, kita unity, keluarga Bapak saling menghargai, Ibu saling menghormati, anak-anak juga memberikan ide-ide baru kepada orang tua. Karena saat ini justru anak-anak remaja kita yang pandai mengoperasikan IT, sehingga kita bekerjasama, kolaborasi dalam satu keluarga untuk mendapatkan hasil yang maksimal, bukan saling ego, saling menyalahkan, bukan itu. Dengan unity, bekerjasama, percayalah, kita akan melewati badai, kita semua akan selamat, seperti yang dijanjikan di ayat sebelumnya. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi masih di pelajaran yang diberikan kepada saya di Kisah Para Rasul 27 di ayat selanjutnya di 44. Bapak Ibu, janji Tuhan itu ya dan amin. Kenapa? Di ayat terakhir ini kita bisa melihat bersama Tuhan menekankan kembali kalau Anda melakukan apa yang saya katakan, yang melakukan firman yang disampaikan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita baca bersama Kisah Para Rasul 27 ayat 44. Demikianlah firman Tuhan. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat. Bapak Ibu, semua selamat naik ke darat. Jadi mari Bapak Ibu, kita semua bangkit, kita kalahkan badai di depan kita, kita mulai melangkah Bapak Ibu, mulai melangkah. Ya, jadi saya ada satu quote yang saya bagikan ke Bapak Ibu di sharing FA hari ini, yaitu kita lihat bersama, be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia, jangan takut berjalan walaupun pelan, perlahan, tetapi takutlah kalau Anda hanya berdiri diam di tempat. Anda tidak berjalan kemana-mana, Anda tidak melakukan apa-apa. Itu tidak disarankan dan itu pasti tidak baik, Bapak Ibu. Memang dengan kondisi saat ini, mungkin kita mau cepat, tetapi kadang kondisi tidak memungkinkan kita untuk cepat. Kita tidak boleh putus asa dan kita diam saja dan kita tidak mau tahu dengan keadaan. Bapak Ibu, mulailah berjalan. Percayalah, walaupun slow, pelan, tapi Anda sudah memulai satu langkah maju. Kita maju ke depan. Karena kita adalah umat pemenang. Ya, haleluya. Mari kita terima kasih Bapak Ibu. Kita melangkah bersama. Demikian sharing saya pada hari ini. Kiranya firman yang saya sampaikan bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Karena Tuhan selalu ada menolong kita. Tuhan selalu memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.